Selama 3 abad masa penjajahannya, Belanda terus-menerus membuat bangsa kita tidak berkutik. Rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan pekerjaan tanpa upah, bahkan mendapat perlakuan yang kejam. Dengan kekuatan militernya yang superpower, Belanda dengan semena-mena menindas negara-negara jajahannya. Tapi itu dulu. Kira-kira saat ini kekuatan militer Belanda masih seganas dulu? Mari kita bongkar. Layaknya sebuah pantun yang berbunyi lain batu, lain karang, lain dulu, lain sekarang. Begitulah kondisi kekuatan militer Belanda saat ini. Bisa dibilang negara kincir angin ini sudah kalah telak dibanding negara-negara jajahannya di masa lalu. Dilansir dari laman Wikipedia, pada zaman penjajahan dulu, militer Belanda memiliki angkatan perang yang disebut Tentara Kerajaan Belanda. Atau kalau nama aslinya Koninklijk Nederlands-Indische Leger, yang biasa disebut KNIL. Undang-undang Belanda tak mengizinkan para wajib militer untuk ditempatkan di wilayah jajahan, sehingga tentaranya yang ada di Indonesia atau dulunya masih bernama Hindia Belanda hanya terdiri dari prajurit bayaran atau sewaan. Kebanyakan mereka berasal dari Prancis, Jerman, Belgia, dan Swiss. Bahkan dengan kelicikannya, Belanda juga merekrut pasukan dari pribumi Hindia Belanda. Ketika Perang Diponegoro mulai pecah pada tahun 1825, jumlah tentara KNIL mencapai 6.148 tentara Belanda dan 5.734 tentara pribumi. Dengan jumlah perwiranya mencapai 369 orang. Selain banyak merekrut pribumi, militer Belanda juga mengambil mantan budak dari Ghana untuk melengkapi kembali jumlah tentara yang hilang saat Perang Diponegoro. Pasukan ini kemudian dikenal sebagai Belanda Hitam. Terhitung sekitar 3.000 orang Ghana bergabung dengan KNIL dalam kurun waktu tahun 1830 hingga 1881. Dari tahun ke tahun, jumlah personil militer Belanda terus bertambah. Pada bulan Desember 1941, pasukan Belanda yang berada di Indonesia telah mencapai sekitar 85.000 personil. Pasukan reguler terdiri dari sekitar 1.000 perwira dan 34.000 tentara yang terdaftar. 28.000 orang diantaranya adalah pribumi. Sisanya terdiri dari milisi lokal, satuan penjaga teritorial, dan pembantu sipil. Tapi saat ini jumlah personil militer Belanda bagikan jumlah pohon yang semakin lama semakin sedikit. Hal ini dikarenakan sejak menarik diri dari negara jajahannya, otomatis mereka hanya mengandalkan personil dari dalam negeri. Tak ada lagi pasukan rekrutan seperti di masa lalu. Dilansir dari laman Global Firepower, tahun 2021 ini, jumlah personil aktif militer Belanda sebanyak 35.500 orang. Dilengkapi dengan personil cadangan sebanyak 4.500 orang. Serta para militer sejumlah 6.000 orang. Sehingga secara keseluruhan Belanda mempunyai jumlah personil militer sebanyak 46.000 orang dari total 17.280.397 populasi warganya. Mungkin warganya lebih tertarik menjadi pemain sepak bola ya Bedikers? Selanjutnya kita akan ngomongin tentang hal yang aku suka banget nih. Yup, uang atau anggaran kemiliteran Belanda. Nah, mengenai jumlah anggaran yang dikeluarkan kerajaan Belanda pada zaman penjajahan dulu, sayangnya kami nggak dapat datanya nih Bedikers. Kalau kamu tahu nominalnya, bisalah dibagikan di kolom komentar. Untuk besaran anggaran di masa sekarang, negara yang terkenal dengan bunga tulip ini mengalokasikan dana sebesar 14,5 miliar dolar atau sekitar 208 triliun jika dirupiahkan. Cuan sebanyak ini dialokasikan oleh pemerintah Belanda untuk mendukung berbagai aspek kekuatan tempur, di antaranya pengadaan dan pemeliharaan alutsista serta gaji dan dana pensiun para prajurit. Ini kalau Menteri Pertahanannya Pak Prabowo pasti anggarannya lebih besar lagi nih. Dari anggaran kita beralih ke transformasi kekuatan armada darat militer Belanda. Di zaman dulu kita diketahui pasti beberapa jumlah alutsista darat yang dimiliki oleh negara yang identik dengan warna orange ini. Namun berdasarkan data kendaraan lapis baja KNIL yang diwariskan untuk TNI, diketahui bahwa tentara kerajaan Belanda memiliki beberapa jenis kendaraan lapis baja berupa Panzer dan tank. Di antaranya adalah Panzer ringan Elvis Straussler, Panzer Overfellwagen, dan yang paling menonjol adalah Panzer Stuart, yang saat ini diabadikan di depan Museum Angkatan Darat Yogyakarta. Dari jenis tank sendiri, Angkatan Darat Belanda memiliki tank Marmont Harrington, tank ringan Vickers, dan tank AMX-13.
Kemudian di masa sekarang, armada darat Belanda dilengkapi dengan 18 tank jenis Leopard 2. Main battle tank atau tank tempur utama dikembangkan di negara Jerman. Memiliki kemampuan menembak sasaran bergerak walaupun tank sedang berada di medan yang tangguh. Selain tank, negara yang terkenal dengan bunga tulipnya ini juga memiliki kendaraan lapis baja sebanyak 1.140.000. Terdiri dari kendaraan tempur, kendaraan beroda serbaguna, dan kendaraan darat tanpa awak. Yang terakhir ada artileri swagerak sebanyak 57. Jenis artileri yang digunakan Belanda adalah Vichy H2000. Artileri buatan Jerman ini adalah satu dari beberapa sistem artileri konvensional paling tangguh yang diluncurkan sekitar tahun 2010-an. Kemampuannya sangat tinggi dalam hal rasio tembakan. Dalam mode tembakan beruntunnya, Peseta 2000 dapat menembakkan 3 peluru dalam 9 detik. Dengan kekuatan armada darat ini, menurut kamu Belanda masih bisa nggak sih jajah Indonesia? Kemudian kita simak kekuatan armada udara militer Belanda dulu dan sekarang. Militer Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger yang disingkat ML-NIL merupakan angkatan udara KNIL yang memperkuat militer Belanda di Indonesia antara tahun 1939 hingga 1950. Yang paling ditakuti oleh rakyat Indonesia dulu memanglah serangan udara dari pasukan penjajah Belanda, sebab mereka mempunyai beragam pesawat canggih pada masanya. Di antaranya ada Brasser Buffalo B339CD, BKBU 131 German, Commonwealth CA6 Sweckert, dan lainnya. Wah, banyak juga ya jenisnya. Kalau sekarang sih Angkatan Udara Belanda punya 165 alutsista udara. Terdiri dari 49 pesawat serang jenis Lockheed Martin F-16A AM, BM-15 Falcon, dan Lockheed Martin F-35A Lightning II. 2 pesawat serang khusus, 4 pesawat pengangkut jenis Lockheed C-130H, 30 Hercules, 29 pesawat latih Pilatus PC-7 Turbo, 1 armada tanker, 78 helikopter, serta 28 helikopter serang. Dari dulu sampai sekarang, Angkatan Udara Militer Belanda lumayan ganas juga ya. Lalu bagaimana dengan kekuatan armada laut? Di berbagai penjuru dunia, kapal-kapal laut Belanda diperbantukan untuk mengangkut pasukan. Namun selama masa perang, Angkatan Laut Belanda mengalami kekalahan yang besar, khususnya dalam mempertahankan koloninya di Hindia Belanda atau Indonesia, terutama dalam pertempuran Laut Jawa, di mana panglimanya Laksamana Muda Karel Doorman tenggelam bersama armada dan 1.000 awak kapalnya. Selama konflik ini, Angkatan Laut Belanda sempat mengirimkan gugus tugas yang meliputi kapal induk pesawat kelas Colossus HRMS Karel Doorman R81 untuk menggetarkan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Berbeda dengan sekarang, armada laut militer Belanda saat ini diperkuat dengan 6 kapal frigates, 4 kapal selam, 4 kapal patroli, serta 6 kapal pendeteksi ranjau di perairan.